semakin banyak harta yang kita dapatkan, semakin besar juga tantangan kepada kita. Dan Islam memberikan jaminan, Quran memberikan jaminan, tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara zakat, tidak akan ada pengusaha yang bangkrut gara-gara zakat, tidak akan ada orang yang punya kekayaan kemudian langsung menjadi miskin gara-gara zakat. Yang ada justru sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Allah lah penguasa segala-galanya. Tidak ada satupun yang keluar dari pengetahuan Allah, yang bisa lari dari genggaman Allah. Segala-galanya ada dalam kekuasaan Allah yang Maha Agung. Rekan-rekan sekalian, sebentar ini teknologinya harus diatur lagi. Ya, maaf ya. Tentang perang Amerika Israel menzolimi negara Irak, ya, yang secara hukum internasional tidak ada hak untuk menyerbu, membunuh, membantai. Itu dari segi ilmu dunia. Sekarang kita coba membahas dari segi ilmu keyakinan kepada Allah. Kita buka kembali surat Al-Hadid ayat 22-23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, ma asaba min musibatin fil ard, di bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga pada dirimu, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak terlalu sedih, terlalu nelangsa dengan apa yang luput, apa yang tidak cocok, yang tidak sesuai harapan, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Al-Hadid 22-23. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya, ya, yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala-galanya. Wallahu bikulli syai'in alim, segala sesuatu Allah tahu. Jadi membahas perang ini tidak boleh hanya sekedar berita-berita yang kita bahas, kita dengar, kecuali mendengar perang ini harus dua ujungnya minimal. Satu, nambah iman; dua, nambah amal soleh. Yang bagus jadi empat. Satu, nambah iman; dua, nambah amal soleh; tiga, nambah dakwah kita; dan yang keempat, nambah tawasobi sobr. Nah, maka untunglah. Membahas apapun harus empat ini, ya, surat Al-Asr.
Baik rekan-rekan sekalian, secara sederhana kita akan bahas nih ya, yang mungkin ini tidak dibahas di berita-berita. Ini yang berperang semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Baik entrum, benyamuk, setannya, oh maaf ya, eh, dan dari pihak Iran, semuanya yang berperang adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun kecuali semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dihidupkan oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat, dikasih makan, kasih nafas, didetakkan jantungnya. Ini makhluk Allah dulu ya. Termasuk tentara-tentara Israel, tentara-tentara Amerika, dan pasukan serta rakyat Iran, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang berperang ini kecuali semuanya makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dihidupkan oleh Allah, diurus oleh Allah. Dan bagi yang meninggal dimanapun, baik di Lebanon yang diserbu oleh Israel dan di mana saja yang meninggal, itu adalah sudah waktunya wafat. Ya, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, jikalau datang yang waktu yang ditetapkan tidak bisa diakhirkan, tidak juga bisa dimajukan. Jadi yang meninggal ini, termasuk yang luka, yang meninggal dulu, yang meninggal ini memang syariatnya kena bom atau tertembak atau kena rubuhan, tapi hakikatnya adalah waktunya sudah tiba. Jadi uh, waktunya wafat sudah tiba, dia akan datang ke tempat yang ditetapkan Allah, di mana akan dicabut nyawanya, kemudian akan wafat sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun makhluk yang bisa meninggal tanpa izin Allah. Syariatnya manusia ini meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang Allah kehendaki ya. Dan ini pasti terjadi. Semuanya nanti akan meninggal, termasuk saya, kita yang menyimak ini pada waktunya meninggal juga. Walaupun tidak ada perang, tetap meninggal, ya. Termasuk entrum, benyamuk itu dan semuanya, ya, hanya masalah waktu saja. Oh, apakah lampu sudah nyala semuanya? Seperti biasa ini standar. Maaf, ini ada masukan. Ada masalah TikToknya ini. Jangan ngirim informasi ke HP ya, Pip, karena HP-nya dipakai untuk tayangan. Kenapa? Kurang jelas kah? Jawabnya ke Zoom aja, maaf ya, informasinya lewat Zoom. Maaf, maaf. Lanjut ya. Oh, kurang ke bawah. Oke. Mohon maaf ini kawan-kawan kalau ada eh, keterbatasan dalam penayangan ini ya. Kemudian, bagaimana? Apakah ada yang tidak diketahui oleh Allah? Diketahui semuanya, ya. Tidak ada satupun, karena wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah menyaksikan semuanya. Tidak ada satupun lintasan peluru, lintasan rudal, pesawat terbang ini yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada, semuanya ada dalam pengetahuan Allah, ya. Allah mengetahui semua rapat rahasia, agen rahasia, baik Sinbad, CIA ataupun apa,
dari manapun, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah menyaksikan semuanya dengan baik. Ya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Bagaimana ada yang tersembunyi? Ya enggak, semuanya adalah makhluk Allah, lahir batinnya Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, dari pengetahuan Allah, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Mau katanya dia tahu segala rahasia, nah Allah lebih tahu segalanya. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi, apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi perang ini sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah, sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Yang luka terjadi dengan izin Allah. Kalau tidak diizinkan, enggak luka. Yang meninggal juga izin Allah. Tidak diizinkan tidak meninggal. Tinggal meninggalnya ada yang meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan amal soleh. Nah, ada yang bagian jahatnya. Nah, yang apes itu adalah yang bagian jahat. Jadi bagian penjahatnya, bagian jadi pembunuhnya, sampai meninggal seseorang lewat inilah. Begitu sama, semuanya juga begitu. Ada lewatnya, ada lewat sakit, ada lewat tertembak, terbunuh. Nah, kalau orangnya iman, ada keimanan, keyakinan la ilaha illallah, dia tetap beruntung. Harus sampai ke sana. Jadi jangan sampai hanya membayangkan peperangannya, pesawatnya, bomnya, tapi tidak ingat ke Allahnya. Harus ada Allahnya, ya. Karena memang semuanya juga makhluk Allah terjadi dengan izin Allah dan semuanya baik kalau bagi orang beriman. Yang luka nanti rumah hancur, ini izin Allah. Tidak ada satupun yang bisa hancur tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Lalu siapa nanti yang akan menang? Yang menang itu adalah yang paling kuat imannya, jadi amal soleh dan masuk surga. Kalau di menang dunia dipergilirkan. Lalu apa gunanya dong kita melihat semua ini? Ya, kita melihat semua ini harusnya nambah iman. Empat tadi kan, nambah iman, ini semua ciptaan Allah, milik Allah dalam genggaman Allah, nambah amal soleh, kita jadi tambah banyak ke ibadahnya, tambah banyak mendoakan kebaikan, mendoakan untuk menyelesaikan ini, memenangkan orang-orang yang terus kita tambah ibadah. Kemudian kita pun jadi tawasobil hak, kita bisa dapat ilmu dan kita bisa mendakwahkan seperti halnya sekarang ini. Dan tawasobisob, kita bisa saling berwasiat dalam kesabaran. Kejadian ini sebetulnya harus membuat kita lebih sabar. Melihat kejadian saudara kita di Palestina, harusnya membuat masalah-masalah yang kita hadapi ini menjadi lebih ringan. Karena beban saudara kita di sana luar biasa beratnya. Jadi harusnya membuat kita lebih sabar dan menyabarkan. Ini kejadian-kejadian begini banyak pelajarannya ya, betapa kesombongan adik kuasa secara dunia itu ya rencana mereka bagaimana, tapi kejadian bagaimana. Orang punya rencana, punya siasat, tapi kan Allah Maha menguasai segala-galanya. Nah, dari hal ini kita banyak pelajaran, banyak ya, bahwa menyempurnakan syariat itu penting, ya. Seperti hanya Bunda Hajar, istri Nabi Ibrahim, menyempurnakan syariat, sofa, marwah, naik, turun, jalan, lari, semuanya dalam keadaan berzikir, tapi hasil ya Allah yang menentukan di mana datangnya
air zam-zam tersebut. Kita lihat negara yang tidak pernah, yang dianggap sebelah mata, sepertinya sehari dua hari hancur, ternyata kalau Allah mampukan, sampai sekarang juga masih bertahan. Dan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakal kepada Allah. Jangan dianggap sama ya tiga pihak ini. Kita doakan semoga bencana ini segera berakhir dan kezoliman pun disirnakan. Rekan-rekan sekalian, jadi semua ini seharusnya membuat kita nambah keyakinan kepada Allah. Oh, ternyata walaupun punya teknologi yang katanya canggih luar biasa, punya elektronik, punya kekayaan, punya ya begitulah media, tapi ya semua itu tidak ada apa-apanya. Tidak akan bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan. Semua yang sombong, Allah kan memperlihatkannya orang-orang yang dijadikan contoh kesombongan, contoh keserakahan, contoh perbuatan zolim. Jadi kita harus tahu nih ya, bahwa semua ini yang punya jabatan presiden, perdana menteri, atau apapun ya, itu eh, surat Ali Imran ayat 26. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah kulillahumma malikal mulk. Engkau tu'til mulka, engkau berikan kerajaan, kekuasaan, jabatan kepada siapa yang kau kehendaki. Jadi Entrum itu makhluk Allah yang memang oleh Allah ditakdirkan sekarang jadi presiden negara itu, dan Allah memperlihatkan contoh-contoh tidak baik dari cara bicara, dari kejujurannya, itu contoh. Kemudian Allah juga menciptakan benyamuk, itu contoh juga bagaimana ya perilaku zolimnya. Dia jadi jalan eh, terbunuhnya banyak hamba Allah. Di sisi lain, bagaimana orang yang menjawab dengan tenang, itu pelajaran semuanya. Tidak ada satupun yang kita lihat kecuali ilmu. Pelajaran bagi kita, oh begini, oh begitu, ini contoh ini. Saya seperti yang mana, saya seperti orang yang sombong atau tidak, oh kalau sombong tuh begini, begitu. Ini pelajaran. Yang apes itu adalah yang dijadikan contoh buruk seperti Firaun. Firaun sama itu ya, makhluk Allah juga. Yang untung yang bagian jadi Nabi Musa, jadi Nabi Harun, orang yang beriman. Dua-duanya semuanya nanti ada waktunya wafat ya. Firaun mati tenggelam sama ya. Nabi Musa diwafatkan dalam keadaan mulia. Nah, tinggal kita belajar sambil kita memohon supaya kita jangan jadi makhluk yang jadi jalan kezoliman bagi yang lain. Apa sekali itu? Jangan ada kagum-kagumnya ya kepada yang dititipi dunia. Walaupun enggak usah kagum, biasa saja. Ya, biasa saja. Karena cuman sebentar manggungnya. Makin lama makin sepuh, tua, ya kan? Allah memperlihatkan banyak hal, contoh-contoh keburukan, contoh-contoh perkataan yang tidak baik, ketidakjujuran, ketidakkonsistenan. Ini jangan hanya jadi bahan obrolan, tapi jalan tafakur. Oh, kalau saya begini akan begini nih, ya. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian. Kita doakan semoga eh, peperangan ini segera berakhir ya, karena kita semua menanggung ya akibat bagaimana yang paling
dituntut pertanggungjawabannya dunia juga nanti akhirat pasti yang agresi. Itu kan seperti negara kita tiba-tiba diserbu aja. Jadi ya begitulah. Kita mohon kepada Allah yang menguasai segala kejadian. Mudah-mudahan Allah melepaskan dari bencana kemanusiaan ini, memberikan kemenangan lahir batin bagi orang yang beriman, membuka pintu hati, pintu pikiran, sehingga bisa melihat yang batil itu nyata kebatilannya, dan kita diberi kesanggupan menjauhinya, dan menolak kemungkaran, dan semoga kita dibukakan hati melihat yang hak itu hak dan kita bisa istiqomah di dalam menetapinya. Begitu sahabatku sekalian, Alhamdulillah sudah 5.33 ini ya. Pak Miftah Farid sudah masuk di radio. AA pagi ini kembali ke Bandung. Insya Allah acara pertamanya di mana? TSM ya. TSM kita akan membahas tentang bagaimana silaturahim ini akan mengubah hidup kita lebih bahagia, lebih mulia, lebih terpelihara, karena irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Kemudian eh, insya Allah asar kajian Al-Hikam, dan malam hari kajian Ma'rifatullah di Pesantren Darut Tauhid Bandung. Terima kasih sahabatku sekalian. Oh, doanya Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ini doa agar kita dibukakan hati kita. Allahumma ftah lana. Allahumma ftahli, Allah sendiri ya. Hikmatak. Ya Allah, bukakan hati ini hikmah. Hikmah itu bisa karena kita menggali ilmu sampai dalam, sehingga keluar saripatinya, keluar cahayanya, atau di antaranya Allah menyingkapkan tabir di hati kita, sehingga kejadian-kejadian yang uh, terjadi, yang kena ke kita ataupun yang tidak, kita bisa membaca pelajaran yang Allah berikan lewat kejadian tersebut, sehingga menambah iman, nah, nambah amal, nambah tawasobil hak, dan tambah tawasobil sabr. Ini adalah karena kita makin paham ya. Wansur alaina, dan tolonglah kami, eh, rahmat dengan kasih sayang Allah. Ini doa yang harus kita panjatkan terus supaya kita bisa lebih mengerti ya Quran, mengerti kebenaran, dan mengerti hikmah di balik kejadian. Karena segalanya ada hikmahnya. Terima kasih sahabatku sekalian. Apip, lanjut ya. Oh iya, tentang, maaf, satu lagi pengumuman. Tentang itikaf. Pip, ada informasinya? Insya Allah malam Ahad ini ya Pip ya. Malam Ahad pertama. Iya, Kita akan itikaf di Mabit. Teman-teman bagi yang akan menikmati kebersamaan, sebulan sekali kita akan menikmati bagaimana kebersamaan di masjid dan menambah ibadah, qiyamul lail, muhasabah. Mudah-mudahan saja dengan kebersamaan ini iman kita makin kokoh dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dengan Pak Kiai Miftah Farid aja ya Pit ya. AA mohon izin karena harus segera berangkat ke WUS ya, ke Bandung. baik Kak. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penyakit kikir, hama, dan lain-lain. Itu disebutkan oleh Al-Quran. Tutohirum, waktu zaki biha, bisa membersihkan harta,
dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada kita dan dijamin oleh Allah akan diganti, dan kemudian membersihkan hati dari penyakit-penyakit marah, pikir, dan penyakit yang sejenis. Nah, saum la'allakum tattaqun. Jadi untuk menilai keberhasilan ibadah saum adalah ketakwaan kita, yang indikatornya, cirinya itu selain sholat yang mantap, selain siap berbagi dengan orang lain, termasuk dari harta yang masih dicintai dalam segala situasi, besar wa bara, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dan kemudian kita harus menilai dari akhlak kita. Akhlak kita yang merupakan indikator atau ciri ketakwaan antara lain. Ini perlu diulang-ulang sebab kita lupa. Al-kazimin al-ghaiza. Saum yang berhasil itu harus membuahkan akhlak, mampu mengendalikan emosi kemarahan. Marah itu tanda bahwa orang punya perasaan, tapi mengendalikan marah itu adalah ciri ketakwaan. Ciri ketakwaan. Kita marah normal dalam keadaan tertentu, tapi kendalikan. Risetnya seperti yang diajarkan oleh Nabi, hati-hati ketika kamu marah, iblis sedang menguasai kamu. Oleh itu ketika marah jangan membuat keputusan. Ketika marah jangan melakukan sebuah sikap yang dapat membahayakan. Jadi kata Nabi apa? Kalau sedang baca istighfar, baca ta'ud. Karena ketika sedang marah, kata Nabi, iblis sedang menguasai kamu. Kendalikan itu, jangan sampai iblis menggunakan kesempatan itu untuk merusak akhlak kita. Al-afina anin nas. Potret orang takwa itu tidak pernah menjadi pendendam. Ya, memaafkan orang lain diminta atau tidak ikhlas memaafkan orang lain. Ya, tentu tidak ada contoh yang paling ideal ya. Tentang jiwa besar memaafkan itu lebih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi itu dilempari oleh batu di Taif itu sampai berlumuran darah. Ketika para malaikat menawarkan kepada Nabi supaya Nabi meminta kepada Allah untuk menyiksa mereka, membalikkan tanah mereka, justru Nabi berdoanya terkena, Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, tapi mereka orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Berilah mereka hidayah petunjuk supaya mereka menjadi sahabat-sahabatku. Doa Rasulullah yang sedang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah pada tahun 10 Hijriah. Sekitar 1.000 orang. Orang-orang Taif itu menjadi masuk Islam dan jadi pejuang-pejuang Muslim. Ini tentu adalah merupakan uswah, ya, contoh teladan. Jadi untuk menyadarkan orang yang zalim itu jangan dibalas dengan zalim, bukan menyelesaikan, malah bersama-sama menambah dosa. Justru pada saat dizalimi doa itu dikabulkan, tapi tidak boleh minta dizalimi. Nabi menyatakan hati-hati dengan doa orang yang zalim. Karena ketika dizalim doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-afina anna, jiwa besar, siap memaafkan orang lain. Al-mufuna bi'anihim, kita buktikan ketakwaan hasil ibadah saum itu selalu tepat janji. Lebih baik sulit berjanji daripada mudah berjanji, tapi mudah pula menyerahi janji. Kalau kita ternyata tidak bisa memenuhi janji, maka kita harus memberikan solusi atau meminta maaf. Dan baiknya seorang muslim itu adalah sulit berjanji, tapi ketika berjanji ya istiqomah memenuhi janji itu. Al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Dan apalagi disebutkan dalam Al-Quran, potret orang yang berhasil dididik oleh ibadah saum itu as-sabirina fil ba'sa'i wad dharra, sabar, tabah ketika menghadapi kesulitan, kepahitan, penderitaan, tidak mudah putus asa, tidak mudah marah, apalagi sampai dendam, ya sabar. Nah, sabar juga mudah diucapkan, tapi ternyata tidak sering sulit untuk diamalkan. Makanya Quran mengingatkan betapa pentingnya sabar. Dalam surat Al-Asr itu kita semua hafal, dan surat Al-Asr semua manusia celaka, lafi khusrin, rugi, menyesal, bangkrut,
Nah, kalau bisnis, kecuali bagi mereka yang iman kepada Allah dan amal soleh, dan saling wasiat mewasiati dan kesabaran. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Sabar ketika menghadapi kesulitan, sabar ketika menghadapi penderitaan, sabar ketika menghadapi ujian. Sabaran mudah diucapkan, tapi sering-sering agak sulit kita amalkan. Tapi mari kita berusaha untuk membuktikan biar kita, kalau kita telah dibimbing, dididik selama 1 bulan saum, harus ada perbaikan bagi diri kita. Antara tadi adalah akhlak yang merupakan ciri indikator ketakwaan seseorang. Dan yang tidak kalah pentingnya juga Quran menyebutkan, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidunubihim. Orang yang takwa, yang berhasil dididik oleh ibadah saum itu, kalau terlanjur berbuat dosa dan salah. Jadi sebagai manusia, nggak mungkin kita ini lepas dari khilaf. Ya, tetapi orang yang baik bukan tidak pernah khilaf sama sekali. Tapi ketika khilaf, ketika salah, dia segera sadar. Tidak pernah bersilat lidah membela kesalahan yang dilakukan. Maksud saya atau yang saya inginkan, tidak usah bersilat lidah membela kesalahan. Akui saja. Ini kalau kita salah, kita salah. Kita bodoh, akui saja bodoh. Tapi istilah diri kepada sabirina fil ba'sa wa fil dharra wa hinal ba's. Sabar ketika memiliki keadaan yang serba sulit, menghadapi berbagai macam mungkin ketidaknyamanan, ataupun juga kena perilaku orang. Untuk mendapatkan ketakwaan adalah kita harus memiliki kesabaran itu. Sabar itu katanya sebagian daripada iman. Sabar itu adalah merupakan kriteria, potret, indikator ciri orang-orang yang takwa dan orang yang baik itu sabar. Kita bisa mengambil kesimpulan, orang walaupun rajin ibadah dengan baik tapi nggak sabar, berarti belum sempurna keimanannya. Sebab potret ciri keimanan seseorang, keberhasilan ibadah seorang adalah sabar ketika menghadapi kesulitan, kepahitan, penderitaan. Ada resep sederhana supaya kita bisa sabar ketika kita sedang puncak marah. Ambil air wudhu. Setelah air wudhu masih juga ini potensi marah masih, maka lakukan salat sunat. Nah, paling tidak selama salat kan dia nggak mungkin marah. Dan ketika kita marah, ya sebaiknya kalau tidak bisa mengendalikan diri, udah diam sendiri, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab marah itu baru bisa kita lakukan pertama kalau ada orang yang memang pantas dimarahi, atau mungkin karena ada alat komunikasi, ya, ada media komunikasi dengan orangnya jauh, tapi ada HP, marah lagi waktu lama menggunakan alat komunikasi atau apa itu. Nah, ini Quran menyebutkan ini. Kalau terlanjur berbuat tidak baik, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, sebagai manusia ada saja peluang, kesempatan untuk zalim, untuk berbuat jahat. Apakah resepnya? Orang yang takwa itu segera sadar bahwa dirinya salah, kemudian tentu mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seseorang, dan dikatakan walam yusirru ala ma fa'alu. Orang yang dikuasa itu tidak pernah bangga dengan dosa, tidak pernah bangga dengan kemarahan kepada orang lain, tidak pernah bangga dan melakukan kesalahan, baik kesalahan kepada manusia ataupun berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara lain yang kita temukan di dalam Al-Quran, indikator ciri saum kita berhasil atau enggak. Kalau terlanjur berbuat salah, segera istighfar, tidak bangga, tidak mempertontonkan dosa dan kesalahan kepada orang lain. Nah, para pendengar yang berbahagia, dan selanjutnya di bulan Syawal ini kita ingatkan kembali bahwa potret atau keberhasilan ibadah saum itu harus diwujudkan dalam bentuk kesediaan kita, keikhlasan kita untuk membantu orang lain. Yaitu selalu siap menginfakkan
mensedekahkan atau memberikan harta kepada orang lain yang dikemas secara sederhana pada tanggal 1 Ramadan dengan zakat fitrah. Tetapi tidak boleh lupa ada kewajiban zakat yang tidak diikat, tidak jumlahnya itu tidak jumlahnya lebih besar. Ini diwajibkan kepada mereka yang memang sudah memenuhi ketentuan dengan kewajiban zakatul mal. Zakatul mal memang zakatul mal itu ada tahunan seperti bisnis, simpanan barang berharga itu tahunan. Tapi ada juga zakat mal itu yang tidak harus 1 tahun, begitu dapat kemudian keluarkan ada. Seperti seorang yang menemukan harta karun atau menemukan harta yang tidak ada pemiliknya. Nah, ini sering diidentikan orang mendapatkan hadiah begitu yang mengejutkan cukup besar, itu rezeki nomblok namanya, rezeki nomblok. Jadi penemuan harta, mendapatkan harta karena di luar ikhtiar yang biasa apapun namanya, maka itu terkena kewajibannya. Begitu menerima kewajiban kita 20%, 20% khumus namanya. Sama dengan zakat kalau seorang mendapatkan harta dari sebuah pertempuran umpamanya saja. Nah, itu namanya rezeki nomblok. Ya, tapi penghasilan ataupun hasil dari kerja biasa itu ada ketentuannya. Pada umumnya zakat itu 2,5% dari harta yang ada pada diri kita, 2,5%. Kalau itu dilakukan, luar biasa. Kalau saya yakin ini belum semua kita melaksanakan kewajiban tentang zakat itu. Oleh karena itu perlu diingatkan kembali, ada muatan, ada kewajiban. Semakin banyak harta yang kita dapatkan, semakin besar juga tantangan kepada kita. Dan Islam memberikan jaminan, Quran memberikan jaminan, tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara zakat, tidak akan ada pengusaha yang bangkrut gara-gara zakat, tidak akan ada orang yang punya kekayaan kemudian langsung menjadi miskin gara-gara zakat. Yang ada justru sebaliknya. Zakat yang secara umum sekali lagi adalah 2,5% dari bisnis, simpanan barang berharga, ataupun juga perolehan-perolehan lain. Tetapi kalau perolehan itu adalah perolehan yang besar dan mengejutkan besar, seperti rikat, penemuan harta karun seperti minyak, timah, atau bentuk-bentuk yang dari bumi itu tidak menanam tapi terus mendapatkannya saja yang bikin orang kaya, atau menurut Quran itu 20%. Dengan tidak melupakan bahwa semua yang ada di bumi itu adalah sebetulnya adalah milik rakyat, harus menjadi milik negara ya. Nah, kalau ada suatu pribadi yang mendapatkan kekayaan yang seperti itu kena zakatnya 20%. Atau katakanlah mungkin seseorang mendapatkan hadiah yang besar atau mendapatkan sesuatu pemberian yang di luar dugaan besar. Nah, jumlah besarnya memang tidak ditentukan, hanya kita yang menentukan 20%. Khumus namanya. Kalau dulu ada harta rampasan perang, kalau sekarang kan tidak ada, tidak ada, mungkin berlaku di tempat lain. Jadi ada zakatul mal, zakat harta. Jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, zakat itu tidak akan menjadikan seorang menjadi miskin, tidak akan menjadikan pengusaha menjadi bangkrut. Ini adalah salah satu syariat agama Islam yang mungkin persentasinya yang melaksanakan masih sedikit. Nah, yang salat mungkin relatif lebih banyak lah, walaupun belum semuanya. Tapi yang zakat fitrah mungkin hampir rata-rata bayar, kena murah cuma sekitar 50.000 saja. Tapi zakatul mal terutama adalah dari harta yang tersimpan. Jadi seorang boleh saja menyimpan harta. Tapi ingat, menyimpan emas silakan aja, tapi tiap tahun harus ada dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu bukan hak dia. Dan kalau dihitung berdasarkan
perhitungan bisnis kan 1 tahun itu kalau bunganya juga orang kalau nyimpan itu juga lebih dari 2,5%. Jadi tidak akan rugi, tidak akan berangkrut. Islam atau Quran memberikan jaminan zakat, infak, dan sedekah yang diberikan kepada orang lain, kepada mustahik, dijamin tidak akan menyebabkan seorang itu menjadi bangkrut, menjadi miskin. Nah, inilah PR kita setelah kita melaksanakan ibadah saum. Mudah-mudahan saum kita diterima dan buktikan bahwa saum kita saum yang berhasil, memberikan dampak menjadi orang yang takwa. Indikator dan ciri orang yang takwa itu adalah selalu siap berbagi, terutama kepada mereka yang memiliki kekayaan yang besar, yaitu kewajiban zakat harta. Beberapa lembaga di negara kita juga turun tangan ikut mengelola zakat ini, baik oleh lembaga organisasi Islam ataupun juga lembaga-lembaga yayasan-yayasan Islam, atau juga ada badan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu BAS. Nah, silahkan kemana kita menitipkannya, atau langsung juga silahkan. Ini potensi luar biasa sebetulnya. Kalau umat Islam istiqomah, konsekuen melaksanakan kewajiban zakat. Dan sekali lagi, Allah memberikan jaminan tidak akan ada pengusaha yang jadi miskin gara-gara zakat, tidak akan ada orang kaya kemudian menjadi bangkrut gara-gara zakat. Yang ada adalah harta yang ada bertambah berkah. Dan Allah berjanji berkali-kali dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang menolong orang lain itu, tetapi Allah berjanji akan dibalas oleh Allah di dunia sekarang dan juga tentu di akhirat yang akan datang. Mudah-mudahan semangat bulan Syawal, semangat untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara lain adalah kita siap berbagi dengan orang lain. Ciri orang yang takwa adalah mereka yang senang berbagi dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita. Baik, alhamdulillah. Dan kini tiba saatnya bagi Anda sahabat MG yang ingin bergabung dan bertanya langsung di pagi ini, sampaikan di 0811-224-1027. Yang pertama Pak Kiai ada dari Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Bertanya, bolehkah niat puasa sunnah 2-3 niatan Pak Kiai? Niat puasa sunnah Syawal, hari Senin Kamis, dan Ayamul Bid seperti hari ini. Ya, tentu kalau saum sunat bisa-bisa saja. Soal pahala biarlah urusan Allah. Sekaligus saya membawanya saja saum sunat ini ya tanggal 13, 14, 15, dan sekaligus juga Senin atau Kamis. Boleh-boleh saja. Pahala serahkan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dengan yang wajib tentu tidak boleh. Kalau kita melaksanakan saum yang wajib, ya yang wajib aja, bukan yang saum sunat. Tapi kalau mungkin ada orang yang biasa melakukan saum sunnah, saum Daud pas hari Senin atau pas hari Kamis sekaligus, atau ada pada tanggal yang dianjurkan untuk ini karena tanggal 13, 14, 15 dan seterusnya, tentu boleh saja. Pahala bela serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai, dan nampaknya menjadi atensi terakhir karena waktu yang membatasi kita juga di pagi ini. Di akhir, silakan Pak Kiai. Baik para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesadaran kepada kita, keikhlasan dan kesungguhan untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, sekali lagi kita harus tetap yakin kalau kita banyak menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Kalau kita banyak membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Kalau kita meringankan beban orang lain, Allah pasti meringankan beban-beban yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.